إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه المرسلين ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات وسيما تجد بنا عطا إلى رزقنا التماسين بيتركنا وجمال سنين وسبحانه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana'aka antara'a ma laysa laka mimma walil makhluqina afa yubihalaka antara'a wasfahu wa huwa rabbul alamin. Pertanyaan ya. Bahasa saya langsung. Telah dilarang oleh Allah akan dikau mendakwa menganggap barang yang tiada milik bagimu. Allah melarang kepadamu yang bukan kau punya itu jangan kau dakwa, jangan kau anggap itu kau punya. Mana? Daripada yaitu bagi segala sifat makhlukin. Kau cuman sifat makhluk. Sedangkan Allah sifat Allah. Jangan diambil. Adakah mengharuskan, adakah dibolehkan bagimu mendakwa, menganggap sifat Allah itu padahal dia adalah Allah juga Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Maka oleh karena itu kudrat yang ada padamu itu jangan kau anggap wah ini kemampuanku, ini kudratku, kau ambil Tuhan. Jangan kau ambil, kau syirik. Kehendak yang ada pada hatimu itu tidak terlepas daripada iradat Allah. Jangan kau anggap wah kehendak rencanaku berhasil. Kau syirik, kau ambil Tuhan. Pada itu kehendak Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti ada jadi. Tapi apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Ilmu yang hatimu mengetahui segala sesuatu itu adalah hak Allah untuk menjahirkan ilmunya pada setiap makhluk. Termasuk hatimu tatkala engkau mengetahui segala sesuatu, kau anggap, kau dakwah. Wah, ilmuku hebat, pengetahuanku tinggi, aku paham ini, aku mengerti ini, dan seterusnya. Berarti kau mengambil hak Tuhan, kau syirik. Kemudian kau merasa kau yang hidup. Tidak, badanmu tetap aslinya saripati tanah benda mati. Allah jahirkan tanda-tanda ketuhanannya pada benda mati ini, yakni karena Allah hendak menyatakan ketuhanan, maka dijahirkannya lah ketuhanan itu dengan meletakkan ruh. Karena pada asal ruh itu telah diperkenalkan oleh Allah, memperkenalkan tentang hak ketuhanan. Alastu birabbikum. Hai ruh, bukankah ini kudratku? Iya. Bukankah ini iradatku? Iya. Bukankah ini ilmuku? Iya. Bukankah ini sama pendengarku? Iya. Bukankah ini wujudku? Iya. Ujahirkan pengetahuan ini padamu hai ruh. Pegang. Persaksikan ini. Ruh mengatakan, kita mengatakan itu qalu bala. Iya. Syahidna, kami saksikan. Ingat, jangan kau lupa pada hari kiamat ini akan diminta. Mana yang kau saksikan dulu? Maka untuk
melanjutkan persaksian ini Allah buatlah di dalam sholat itu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Supaya persaksian yang diterima oleh roh itu dapat berkembang balik, hidup balik, terang balik, jelas lagi. Tapi karena pengaruh nafsu badan itu lebih kuat menguasai, sehingga persaksian ini satu hari, lupa, kabur, tak jelas. Kalau dia nafsu itu lebih menguasai pada diri, jadilah diri ini kufur nikmatlah dulu. Jadilah diri ini tidak mau bertuhan. Kenapa? Karena sifat nafsu. Saya jelaskan dulu ya. Pada badan kita itu cuman ada zuyyina linnasi hubbus syahawat. Supaya jelas. Telah diperhiaskan bagi manusia itu ada rasa selera keinginan badan. Untuk apa? Untuk hidupnya. Tak ada cerita nafsu di situ, tak ada. Syahwat yang ada. Apa yang disyahwatkan, apa yang diselerai, diinginkan. Pertama untuk katakan lawan jenis. Laki-laki ingin kepada perempuan. Anissa. Sudah dapat, ada selera untuk beranak. Banin. Udah 2. Waktu dulu alat tukar dalam kehidupan 2 macam bendanya. Kalau enggak uang emas, dinar, dirham, perak, itu maka dikatakan orang kan emas, kumpulan emas dan perak yang banyak. Maksudnya apa? Uang dinar dan uang dirham. Bukan terbayang wah hiasan-hiasan gini, bukan. Keperluan untuk hidup. Supaya ada pertukaran barang dengan menggunakan alat pertukaran emas ataupun perak waktu itu. Apalagi turun ayat ini untuk supaya badan jangan capek, jangan letih, jangan habis tenaga, dipakailah kendaraan waktu itu. Ayat turun ini waktu itu mesti ada cuman kendaraan kuda pacuan yang gagah. Sekarang Honda, mobil, Yamaha dan seterusnya. Berubah dia udah. Untuk apa? Kegunaannya apa? Supaya badan jangan capek. Perlu. Ingin. Itulah syahwat. Itu namanya khairul musawamah. Apalagi yang diperlukan dalam kehidupan? Anakku semakin banyak, aku nanti semakin tua. Aku tahu aku semakin tua ini nggak ada tenaga dan anakku perlu biaya yang banyak. Mau tak mau aku harus berusaha untuk menambah penghasilan. Waktu dulu penghasilan orang Arab waktu ayat turun ini anam, memelihara ternak, lembu, unta, kambing semuanya untuk penghasilan hidup. Sekarang udah bermacam-macam usaha. Karena daerah kita banyak usaha-usaha lain, tidak macam itu aja. Nah, bikin perusahaan, bikin usaha ini, buka ini. Itu apa? Itu tadi. Mendukung dalam kehidupan supaya jangan susah. Udah ada? Ada. Apa lagi? Supaya enak pandangan mata, ada jaminan rasa-rasa kita punya masa depan yang pasti. Harus sawah, ladang, kebun, taman, orang yang banyak duit, villa, tempat raun-raunnya di situ istirahat. Cuman Allah ingatkan zalika mata'ul hayatid dunia, itu cuman kesenangan hidup di dunia.
Dan sementara badan kau hidup aja, tapi ingat itu akan habis, kau tinggalkan. Ingat pulang ya. Itu udah diperkenalkan pada Allah subhanahu, jaga balik. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya itulah sebaik-baik tempat kembali. Persiapkan untuk pulang. Persiapkan untuk pulang. Di mana letak nafsu di sini? Di mana letak nafsu? Ada cerita nafsu Al-Quran? Tak ada. Di mana nafsu? Nafsu satu makhluk lain, numpang di syahwat. Udah dapat harta kepingin banyak. Udah harta mau numpuk. Udah punya harta kepingin rasa besar diri. Udah harta pelitnya nggak tanggung. Punya harta jangan kurang sedikit pun. Ingin menguasai. Itu nafsu nempel. Itu makhluk lain. Sifatnya dua. Durhaka kepada Tuhan. Maksiat. Berbuat jahat. Yang kedua enggak mau bertuhan. Kalau bisa aku jangan lagi sholat-sholat seumur hidup. Kan beda ini makhluknya nih kan. Inilah yang harus dikeluarkan dari jasad. Ini yang kita kaji. Iya. Nggak bisa kalau nggak kau serahkan dulu dirimu biar aku ambil alih. Syahwat aja, nggak ada nafsu, nggak ada. Nggak ada cerita nafsu. Nafsu itu satu makhluk lain. Kalau nggak betul-betul teliti perhatikan nggak paham kita ini. Mana cerita nafsu di situ? Nggak ada. Jadi kok bisa tahu kita ada nafsu itu gimana ya? Allah ngajari yang terahasia. Jadi kalau kita dalam sholat yang ngajak ini nafsu. Itu nafsu ditumpangi oleh iblis. Supaya mengalihkan perhatian, supaya banyak cakap dia. Kita dengar ceritanya, sehingga kita lupa rakaat berapa tadi ya. Kemana-mana dia aja. Raun. Kemana-mana lah. Tujuannya apa? Supaya kita jangan berharap pada Allah. Akhir-akhirnya sama kita masuk neraka ya. Syirik udah. Ya syirik Hah. 3, 4 aja ya. Tapi sholatnya ke Tuhan kan itu ya? Hah? Sholatnya Tuhan itu. Ya, apa yang ada di hatimu waktu itu menurut tafsir Fahru Razi itulah Tuhannya. Pertama yang baik-baik itu dibisikkannya dulu. Iya, tapi kita hanyut. Nanti aku udah sini, udah siap sholat nih. Aku mau baca ayat ini. Tapi secara pelan kita udah teralih perhatian. Tadi nafsu tadi kayak yang ngajari Allah itu kayak mana? Mana? Tadi kan nafsu itu kan nggak ada di Pertama ada keterangannya. Di hadis tidak ada keterangan. Tapi memahami di mana dia berada di badan ini. Kalau enggak apa cerita kata Allah, fatawakkalu. Maka serahkan dirimu. Orang badan awak ini, itu mana serahkan apa lagi? Siapa yang menguasai Pak? Nafsu. Itulah maka bikin jadi jahat. Dengkinya ada, walah hasadnya ada, nggak mau kalahnya ada. Ya hasad itu kalau bisa ada orang nikmat orang yang lain, kalau bisa jatuh, jangan ada lagi. Aku yang megang. Dengki gimana ya? Ya dengki itu artinya lebih kurang lah. Lebih kurang minta izin. Hasad bahasa Arab. Dengki sama hasad melahirkan Itu tadi supaya nikmat itu yang sama orang tuh hilang. Sama kita ya. Nah, rasakan sama. Kata yang lagi ujungnya. Iyalah sama kita ya. Dulu kau senang kali ya kan. Nah, dijatuhkannya. Nah, susah kau sekarang kan. Katanya pula gitu. Nah, inilah yang mengambil sifat-sifat Tuhan nafsu tadi. Kalau sekedar syahwat dia ngambil kepentingan badannya aja. Enggak ngambil hak Tuhan, enggak mau dia.
Sebab syahwat ini terbawa nanti ke surga. Syahwat ini terbawa ke surga. Kalau nafsu tidak, tinggal neraka. Karena dia perangai jahat dan dia disiksa lebih dahulu. Dia neraka 600 tahun. Jadi yang nanti di neraka itu kita kayak satu. Yang kalah dengan nafsu lah. Maksud Mewen nafsu di neraka, roh di neraka gitu. Iya, nafsu yang nempel di badan itulah pengaruhnya habis. Berarti kena semua. Karena Iya lah Wen. Kalau udah nafsu kita pada maka di Al-Quran coba baca, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratu bisu. Ini sifatnya. Aku, kata Nabi Yusuf, tak bisa aku membersihkan diriku daripada dosa. Sungguh itu nafsu sangat menyuruh aku untuk berbuat jahat. Nah, kan sifatnya. Mungkin Nabi Yusuf berbuat jahat? Tidak. Yang masuk surga itu diri kita tanpa nafsu atau sama nafsu yang sudah dikalahkan? Gimana? Tidak, nafsu tetap tinggal. Oh, berarti kalau seandainya kita takdirkan masuk surga, Nafsu nggak ada kita ikut. yang tidak ada nafsu ya. Tidak ada, cuma syahwat ada. Syahwat yang ada. Syahwat itu terbawa. Berarti kita di surga, nafsunya yang di neraka. Nafsu neraka. Sebab itu yang membuat orang tak mau bertuhan. Sifat asli. Kedua, yang membuat dia jahat. Iya. Sebelum itu dia disiksa dulu 600 tahun. Jadi membina nafsu ini gimana? Nggak bisa dibina. Tawakal itu obat yang lain. Tak akan bisa membina. Nabi Yusuf aja udah bilang, innan nafsa la ammaratu bisu. Itu perkataan Nabi, itu bukan tanggung, itu perkataan Allah. Sungguhnya nafsu, sungguh sangat menyuruh dia untuk berbuat jahat. Itu sifat nafsu. Juz 13 apa angka? Wa mau bari'u nafsu. Yang ke-14 rubama. Yang kelima 15 subhana. Dia teruskan ya, supaya kita tahu statusnya. Yusuf habis digoda nafsu. Nengok juga ya, boleh udah kepingin kali. Tapi karena ada burhan Tuhan, keterangan Tuhan, lari dia. Ditarik sama gue di belakang koyak bajunya. Mana dia? Maka dari karena bahwasanya hamba itu apabila durhakakan, diharuskan ya kan? Apabila buta, ke bawah. Apabila buta mata hatinya nggak nampak lagi Allah nih, Allah punya pun diambil terus. Kalau nampak hati, tak mau diambil Tuhan punya. Niscaya milik ia akan terbit harakat. Menilik, bukan milik. Niscaya memandang ia akan terjadinya gerak pada diri dan terjadinya sukun diam pada diri dan terjadinya manfaat pada diri dan terjadinya mudarat pada diri, terjadinya mendapat karunia Tuhan pada diri, terjadinya dihalangi Tuhan mendapat karunia pada diri, terjadinya suka pada diri, duka pada diri, itu adalah bagi milik yang lain dari Allah, bukan milik Allah. Coba, itu menyebabkan orang itu nggak bertuhan. Kalau dapat manfaat, kena rajin kerja. Itulah dia.
terpandang itu kita punya semua. Nah, terjadi kehalangan-halangan. Ini gegara si Polen kayak gini. Kalau enggak kayak ini. Ah, kata pula lagi. Terpandang makhluk. Memang kalau enggak terpandang Tuhan tuh nyalakan orang aja kerjaan. Ini akibatnya apa? Hati terpandang kepada yang bukan Allah. Kita teruskan. Jadi apa? Sekutulah. Maka jikalau memandang ia akan sekalian itu datangnya daripada dirinya bukan daripada Allah, maka adalah dia mendakwa, menganggap, waduh, itu adalah sifat. Sifat. Ya. Sifat diri sebenarnya. Yes. Sifat diri yang bersekutu dengan dia, bersekutu dengan Allah. Maka adalah dia mendakwa. Kalau mau ini kurang lagi nih. Kurang lagi B-nya. Menganggap sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Rububiyah berarti banyak kurang. Berarti bersekutu dengan dia, dengan Allah. Artinya sama-sama kita mempunyai sifat ketuhanan. Maka jikalau memandang ia akan sekalian itu datang daripada selainnya dan disandarkannya kepadanya, datang daripada selain Allah, cuma disandarkan kepadanya, kepada satu selain Allah, maka adalah ia daripada orang menjadikan ia serta Allah ada Tuhan yang lain lagi. Kena juga daripada sekira-kira tiada tahu ya, tak sadar dia. Inilah namanya syirik khafi. Ini kebanyakan orang nggak sadar. Tersangka itu maka menyebabkan orang syirik khafi itu 3. Pertama, terpandang kepada yang bukan Allah. Apakah diri kita atau makhluk. Yang kedua, menyangka diri kita yang berbuat atau yang lain pada Allah. Yang ketiga, merasa aku yang berbuat, bukan Allah. 3 ini menyebabkan orang itu syirik khafi. Kalau seumur hidup syirik khafi. Mada ampunan wa yu'adzibal munafiqina wal musyrikin. Allah akan menyiksa bagi orang-orang yang munafik dan orang-orang yang syirik. Al-Fatah ayat 6. Amun kada mengaji ini kan awaludin, diabaikan awaludin, habis semua pekerjaannya syirik, habis ibadatnya syirik. Padahal ini awaludin. Jadi kalau di dunia nggak melihat Allah, apalagi di akhirat? Jadi butakan. Siapa yang nggak melihat Allah di dalam mata hatinya di dunia, Allah hukumkan. Dibutakan nanti di akhirat. Dia bilang nanti pada masyar, lima hasartani a'ma. Kenapa engkau kumpulkan kami ya Tuhan di padang masyar ini? Kenapa buta? Picak. Semuanya pulang. Wakat kuntu basira. Dulu aku di dunia melek, nengok, melihat terang. Allah bilang langsung, kadzalika. Seperti demikianlah hukumannya. Rasain. Atatka ayatuna fanasita. Sudah datang kepadamu tanda-tanda kami. Ayat-ayat kami. Tanda kami pada dirimu. Melihat itu aku punya. Bergerak itu kudatku. Tahu itu ilmuku. Mendengar itu sifat samaku. Berkalam itu kalamku.
Roh itu datang dari urusanku untuk aku tunjukkan sifat ketuhananku. Fanasita, tapi kau abaikan. Sampai tua, sampai leler, tetap kau abaikan. Mati. Kalau orang bisa menerapkan itu tenang ya Pak hati. Nah, iyalah orang dikembalikan kepada yang punya. Enggak ada urusan. Paling enak kita kalau enggak ada urusan. Itu hukum alam. Bilang apapun dan takdir Allah tenang aja gitu. Tak ada urusan. Yang punya urusan bukan aku. Tanya sana. Dah. Wa kadzalikal yauma tunsa, itu penghabisan. Dan seperti demikianlah kau pada hari ini dilupakan Tuhan. Dilupakan nasia. Dilupakan Tuhan. Gak peduli aku. Kau di dunia gak peduli sama aku. Bukan tak dibaca orang ini Al-Quran. Baca aja Pak, tapi nggak tahu. Baca aja. Nggak tahu maksud apa yang bacanya. Dilaguakan Bon. Padahal apalah sepakan dilagu tidak terpikir katanya. Apalah tak penuh ya sebocah. Padahal apa kamu berakal ya Allah. Pikir banget. Iya kayak nggak ngerti apa dipikirkan. Baru Allah tanya sama awak. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Mana sama? Oh baca aja itu. Udah, buatlah. Maka karena itu dengan adanya ilmu dunia kah, ilmu masak kah, ilmu bikin tukang rumah kah, ilmu menjahit kah, ilmu ketuhanan kah, pokoknya ilmu lah. Ya kan? Ilmu itu memelihara wak. Kalau harta, kita memelihara harta. Nggak bisa tidur. Iya betul. Jaga itu tadi tentang. Ilmu harta elit. Kalau ilmu makin kita kasih, makin mantap. Beda dia. Itu kata Sayyidina Ali. Itu dah. Kalau bedanya ilmu dan harta, kalau ilmu dia jaga kita, memelihara kita, menyelamatkan kita. Tapi kalau harta, kita yang jaga. Kunci kurang kunci, itu pun hilang lagi. Begitu tuh kayak berat ya kayak nanti hisapnya kayak Allah. Itu tadi makin banyak harta, makin banyak perkiraan. Jangan juga, jangan sempat numpang. Kecuali yang ditumpang itu mau. Aku numpang sama kalian ya, udah sini aja. Kalau kalian kasih makan aku makan. Kalau enggak, udah. Tidak menalu. Dia enggak mau ada urusan. Itu dia punya, cuma dikasihkan ke orang. Kasihkan ke anak, misalnya kan. Supaya apa? Aku jangan ada urusan lagi dengan itu. Kadang mikir lagi. Hah? Kadang mikir lagi. Kadang mikir. Yakinkan aja selama kita bernapas ada rezeki. Iya. Tapi kok sekarang coba orang masih. Tapi maka karena itu yang bisa mendatangkan rezeki ilmu. Berarti rahmat Allah juga yang kayak. Itu tadi. Sumbernya. Kalau banyak ilmu, banyak sumber. Banyak sumber ya. Dari ini bisa, dari ini bisa.
Saya dulu waktu belajar, saya targetkan saya harus menguasai 6 mata pelajaran yang betul-betul sungguh-sungguh. 6. Hah? Mata pelajaran seperti apa? 6 mata pelajaran. Ditargetkan itu. Rupanya memang betul. 6 ini dipakai. Fikih, bahasa Arab dan berkaitan dengan bahasa Arab. Kemudian Al-Quran, kemudian lagu, kemudian tauhid langsung ma'rifat, kemudian khat. 6. Inilah pewaris khat 1. Ada bakat ininya. Guru kami itu Ustadz Adnan Zain Lubis. Nah, Medan. Dia nggak mau bahasa Indonesia dengan kita. Lain, itu lain lagi, itu guru bahasa Arab. Bapak Samsul. Adnan Zain. Rasa kuncinya yang bahasa Arab bisa, bahasa Arab itu jadi bisa baca segala-gala kitab. Asal jumpa dia nggak mau bahasa Indonesia. Itu lain lagi, marifat. Itu lain lagi. Itu pun harus sungguhi. Harus sungguhi itu. Tidak ada kesungguhan. Buat waranya. Kesungguhan. Aku sebelum masih ada rasa aku berzikir, aku nggak berani tampil ke sana. Maka sebulan sekali. Tapi kalau kita yakin kan nggak ada rasa aku berzikir lagi, aku baru tampil. Berapa latihan itu? 3 hari 3 malam zikirnya. Kalau masih ada rasa aku? Belum. Pada wani sirik kau masih. Wah, rupanya disitulah diberkati oleh Allah. Perjalanan batin orang pun nampak. Nah, nampak sipolan. Sampai Pak Hamdan tuh asal melatih 3 orang, duduk dah. Terakhir latih orang nih. Langsung dipraktekannya situ. Seakan-akan diajarinya kita melatih orang di majlis. Begitulah dia cara mendidik kita. Maka karena itu jangan tanggung-tanggung, saya bilang. Kalau cari ilmu nih jangan tanggung-tanggung. Tinju aja pun bisa makan. Tapi jangan tanggung-tanggung. Iya. Asal menang, wah dapat makan itu. Tidak kan? Hah? Apa? Ya udah ini ceritanya. Namun nyakiti orang itu tidak haram. Kita teruskan mana? Mana tadi? Maka jikalau menang iakan sekalian itu datang daripada selainnya sudah. Dan kepada inilah ada isyarat, ada tunjukkan oleh Syekh Ruslan Adam Sikri radhiyallahu an dengan katanya. Ini yang saya sering bilang tuh. Sekalian engkau itu syirik yang khafi. Kan sering saya bilang. Dan tiada zahir tak nyata tauhidmu. Melainkan apabila telah keluarlah engkau daripadamu. Dari dirimu. Kalau apanya maksudnya itu. Bisa keluar. Maka karena itu kita harus tinggalkan diri. Supaya nampak yang matul di kita ini Allah. Di dalam yang aslinya dia bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Ini ada yang aslinya pakai bahasa Arab. Kullukum syirkun khafiyun wala yazharu tauhiduhu illa kharaja min nafsihi. Setiap kamu itu terus berada dalam syirik khafi dan tak jelas tak nyata tauhidnya kecuali dia udah bisa keluar dari dirinya.
baru bisa. Macam mana keluar? Itu diri lepas habis. Kalau menurut Ibnu Arabi, diri yang sudah kita lepas habis itu nggak nampak lagi di hatiku dan aku nggak tahu menau lagi tentang diriku karena itu bukan hakku, kupulangkan habis. Dia di dalam urusan Allah. Baru tahqiq perkataan Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang betul-betul telah menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Tuhan, baru Allah yang mengurus dirinya itu. Kau nggak usah ikut lagi ya. Aku yang ngurus dirimu. Sampai di mana makamnya ini? Dijawab, makamnya makam ruh. Sebab ruh itu min amri rabbi. Sebagian dari urusan Tuhan. Jadi yang mengurus aku, ngurus diriku, ngurus melihatku, mengurus tahu hatiku, mengurus cakapku, mengurus hidupku, mengurus makan minumku, mengurus pekerjaanku, mengurus segala bertautan dengan kehidupanku, itu urusan Tuhan. Aku nggak pikir lagi. Orang kau serahkan sama aku ya aku ambil. Disinilah kebanyakan orang tawakalnya aja pun nggak ngerti. Mengucapkan la haula wala quwata lancar. Tawakal Allah lancar. Coba kita praktekkan. Ini masih simpang adanya berjambut sedikit Ustaz. Asal udah tawakal praktekkan keluaran takutan. Kebanyakan Ustaz pertakutan sewan praktek sini kata. Takut ketahuan. Cipu-cipu saja terus dia mulai dia maghrib, wah kecipusan mulai. Tinggal beberapa orang aku lagi belajar. Itu dah. Ustaz nggak bisa. Makanya orang nggak mau pada belajar itu tuh rasanya. Hah? Gitu. Kadang gengsinya ini. Tahu aja pun malu juga. Enggak, makanya ada yang Pak Imen itu tanya sama Pak Imen. Katanya, Bu, kalau tempat ibu tuh belajar Sabtu banyak. Enggak, bilang enggak banyak kami aja. Aku malu kok kepada Bu. Aku enggak bisa dah. Enggak disuruh duduk aja kan bisa yang Pak Imen tuh. Ya udah datang ke kami aja gitu. Dia belajar sama Bapak. Di masjid. Di mana dia belajar tuh? Masjid. Masjid itu kurasa malam Selasa. Oh ya, masjid simpang. Ya malu juga namanya cina pada semua berdiri gitu. Kalau enggak kuat Jadi cukup udah pada datang aja hari Sabtu, cuma kita aja. Enggak malu enggak kita biar aja enggak bisa bilang gitu. Kami semangat ada juga yang berhenti gitu kayak. Hah? Ada juga yang berhenti. Ya kalau rugi saya berarti sayanglah, hilanglah ilmunya. Tidak ada jaminan lagi setelah ini saya bilang. Sirik awal nanti mati, habis kena ditanya di kuburan. Kemarin dia lah terus belajar ya kan kayak. Hah? Enggak dapat dia aja belajar. Enggak dapat nyari besok lu apa dapat. Niat atau makrifah itu lain. Beda. Kalau udah nanti mau perlu saya jadi niat, ayo boleh. Ada yang orang mengucap di sininya. Mau belajar di situ niatnya kan sudah dibuka. Jadi aku bilang sama dia niat sama makrifah itu lain. Iya. Kalau memang mau belajar niat khusus, bilang gitu. Bisa? Niat teman. Kalau Aku. kalau belajar niat tuh kami pernah berapa orang. Kalau niat lompat sana lompat sini lah. Habis ini apa belajar niat kayak? Belajar mau. Baru lagi. Saya train nanti 2 kali pertemuan niat. Mau? Kapan? Kapan mau? Mau belajar niat? Mau? Tapi nggak bisa direkam. Sayang. Itu cuman maaf Kak Kokaji ampas nih. Oh, ampasnya. Enggak isi. Tapi belum bisa juga ada itu aja. Enggak.
Hampas. Ibarat New York tuh tinggal hampasnya nada gitu. Jadi nggak tahu banyak orang tuh kalau belajar dari Pak anak melihat dia langsung itu bawa keluar kawan gitu. Mana mungkin kok Kak ini terus Mata-mata aja wak tumpul nak melihat keluar. Ya kita teruskan. Maka jikalau telah engkau ketahui demikian itu, mana kita ketahui demikian? Kalau belum mampu keluar dari diri, berarti kita masih syirik. Tauhid kita belum beres. Tahu? Nah, kalau udah tahu macam ini, maka takut olehmu akan mendakwa, menganggap sifatnya sifat Allah itu sifatmu. Maka adalah engkau itu sebagian daripada orang yang binasa. Artinya jangan engkau jadikan bagimu itu ada wujud. Ini perjalanan akhir. Dan jangan jadikan dirimu itu ikhtiar. Padahal kamu gak punya ikhtiar. Kamu tidak punya ilmu. Kamu tidak punya kudrat besertanya serta Tuhan. Itu Tuhan punya. Kudrat Allah punya. Ikhtiar Allah punya. Ilmu Allah punya. Kenapa kau dakwah? Kau anggap kau punya. Gimana? Maaf. Kalau niat aku semuaan. Aku bang semuaan. Amun kada bisa ku pukul. Kada tahu ada situ. Ini kosong. Pak habis. Rasakan itu. Biar melompat dari situ. Kalau niat itu bisa nggak mendukung? Hah? Bisa nggak dia mendukung? Nggak bisa, cuman mengetahui perjalanan aja. Perjalanan. Kalau marifat itu tawakal total. Bisa meningkatkan marifat, menambah yakin, atau malah mengaburkan marifat kita. Wah. Coba. Ada 40 tahun udah belajar tauhid, cuman di niat aja. Saya latih di sini, itu kepayahan. Nanti tak bernapas lagi. tak bisa niat pulang habis lifatnya ini. Tahu semua orang. Niat tuh aku. Sedangkan kita mau membuang aku tuh. Berganti aku tuh nanti berganti urusan Allah. Mau aku menjadi iradat, kemampuanku menjadi kudrat. Nah, rasa tahu aku menjadi ilmu Allah. Itu dia. Cuman dulu dimanfaatkan ini supaya dapat memisahkan antara hamba dengan Tuhan. Karena waktu dulu orang dulu perlu kepada pendekar. Jadi orang mau mukul awak ada tahu awak. Itunya. Orang hendak mukul udah tahu. Itu kita latih mau. Kapan mau? Jangan nyari. Hal lain. Jadi ini nggak ganggu. Ya kita coba 2 hari aja. 2 hari pertemuan aja. Supaya tahu. Hari apa? Sore Jumat. Ya. Habis ya. Hah? Habis. Habis waktu. Akan datang lah ya. Jangan campur nih dia. Kalau apa-apa lah. Maunya bulat aja bersih ya kan. Maunya akan datang nanti bulat ini bahasa ini jajan saya campur lagi. Jadi kayak kalau belajar bercampur sama nafsu dulu deh. Enggak sampai. Nggak bisa. Enggak sampai. Oh, Aku kepingin mau cepat dapat, enggak bisa. Dia pasrah. kalau ingin pandai kan bisa. Kepingin pandai ya, kepingin ada tapi pasrahkan. Faiza azamta fatawakal Allah. Udah habis ya, kita latih.